para santri, wali santri, alumni Miftahul Ulum, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, hafizakumullahu jami'an. Dalam rangka haul majmu' Pondok Pesantren Miftahul Ulum beserta milad zikir jama'i seiring dengan harapan menghadap ridha Allah Subhanahu wa taala, nadrah pandangan batin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berharap semoga membahagiakan para guru, para almarhumin. Semoga kegiatan malam ini senantiasa membawa keberkahan, manfaat, kemaslahatan, dan memperbaharui keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Para hadir, ketika kita berada dalam satu perjuangan seorang guru murabbi, maka sebenarnya kita berada dalam nadrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa bisa demikian? Karena sesungguhnya para guru, para ulama, para salihin, orang tua kita yang mengajarkan agama Islam, melanjutkan wasiat perjuangan dari generasi ke generasi hingga sampai pada generasi kita hari ini, merupakan ajaran salafus saleh, ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda Nabi adalah simbol seperti Baitullah, maka guru-guru kita, para ulama, para salihin bagaikan simbol mihrab di setiap masjid, mihrab di setiap musalla. Untuk mengetahui arah kiblat, kita tidak bisa melihat langsung Baitullah kecuali orang-orang yang diberi anugerah mukasyafah. Seperti kisah Mbah Sunan Bolong, murid dari Sunan Ampel. Karena tidak semua orang memiliki kemampuan. Mungkin hari ini melalui teknologi, orang bisa melihat jarak perkiraan dari titik dia berada hingga koordinat di mana Baitullah berada. Tetapi di zaman dahulu, orang bisa menggunakan perkiraan melalui letak geografis, maka ditentukanlah arah kiblat sehingga masjid dibangun, musalla dibangun, mihrab diarahkan menuju kiblat. Maka ketika baginda Nabi adalah kiblat kita, mihrabnya adalah para ulama, mihrabnya adalah para guru-guru kita, orang tua kita. Beliaulah yang telah mengarahkan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sosok yang kita peringati haulnya, salah satu dari para guru dan orang tua kita, beliau adalah pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum, almarhum al-mafullahu Kiai Haji Ahmad Jazari Barzuki. Sosok yang tangguh, sosok yang ditanam oleh gurunya Kiai As'ad, seperti filosofi biji kurma. Sebagaimana tradisi di Jazirah Arabia, kurma itu akan tumbuh di padang pasir yang tandus gersang menghadapi badai. Maka untuk kuat akarnya, para petani kurma di sana biasanya menanam kurma dengan ditindih batu. Ketika tunas kurma ini akan tumbuh menabrak batu, maka dia semakin menguatkan akarnya untuk mendobrak batu ini sehingga bisa tumbuh
Begitulah gambaran sekilas sosok Kiai Haji Ahmad Jazari Marzuki. Bagaimana beliau mendapatkan tugas yang begitu berat, perjuangan zahiran wa batinan dari Madura, kemudian ditanam, ditugaskan di daerah Wongsorjo ini, Desa Bengkak. Tantangan, rintangan, penolakan yang luar biasa, tetapi karena ketangguhan memegang amanat dari sang guru dan isyarah langit bahwa 20 tahun lihat apa yang akan terjadi, maka pohon itu bertunas, bercabang, berdahan, daun dan berbuah, bernama Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Bahkan sekarang buahnya telah ditebar kemana-mana, tumbuh biji-biji baru, tumbuh tunas-tunas baru. Inilah dedikasi yang luar biasa dari sosok sang perintis, rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar. Semoga kita dalam nadrahnya beliau, dalam nadrahnya guru-guru beliau, dalam nadrahnya para salafus saleh, dalam nadrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadir, orang yang senantiasa bahagia menyambut satu anugerah nikmat berupa nikmat risalah agama ini yang memang diperintahkan oleh Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Maka setiap kali melakukan amal saleh, di sanalah kebahagiaan. Setiap kali mendapatkan ilmu yang manfaat barokah, di sanalah hari-hari yang penuh bahagia. Seakan-akan setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, sepanjang tahun adalah bagaikan bulan di mana Rasulullah SAW dilahirkan. Karena dengan lahirnya baginda Nabi, risalah Islam datang, Al-Quran diturunkan, maka setiap hari adalah Rabi'us Surur. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan seorang guru kepada kita, membimbing hidup kita, maka beliau adalah anugerah bagi kehidupan kita. Sebagaimana setiap anak terlahir dari orang tua, maka orang tua adalah anugerah terbaik bagi anak-anaknya. Para ulama adalah anugerah terbaik bagi umatnya, bagi masyarakatnya. Sebagaimana kita, umat ini, mendapatkan anugerah terbaik menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Para hadir, rahasia keberkahan seorang anak ketika dia menghadirkan sosok orang tuanya, pun demikian rahasia keberkahan seorang murid ketika dia senantiasa menghadirkan sosok wajah gurunya. Umat ini pun keberkahannya ketika mampu senantiasa menghadirkan baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana kita bisa menghadirkan sosok yang tak pernah kita jumpai? Maka setidaknya kita dengan membaca sholawat Nabi, ada percikan-percikan cahaya sholawat yang hadir dalam pikiran kita. Di sanalah titik cahaya yang menggambarkan sosok agung baginda Nabi Muhammad SAW. Meski mungkin tak sempurna, tapi itu adalah pintu untuk mencapai kerinduan menuju perjumpaan yang sejati. Almarhum An-Nafullah Kiai Haji Jazari memiliki salah satu ilmu yang paling tinggi, dan ini ilmunya kaum salihin, ilmunya kaum arifin, ilmu yang pernah diteladankan oleh para nabi, rasul. Ingat kisah bagaimana Nabi Yusuf saat digoda, diganggu oleh seorang wanita cantik kaya raya yang merupakan ibu asuhnya sendiri, Zalikha atau Zulaikha. Maka ketika itu yang hadir adalah sosok
bayangan wajah ayahnya, Sayyidina Yusuf bin Yakub. Maka ketika melihat wajah sang ayah Nabi Yakub, kekuatan iman Nabi Yusuf pun semakin kokoh. Wajah murabbinya, ayah sekaligus guru ruhaninya, hadir mendampingi Nabi Yusuf. Begitu juga lihat bagaimana para sahabat Nabi yang selalu menghadirkan sosok baginda Nabi dalam kehidupannya. Inilah yang kemudian terwariskan dari generasi ke generasi. Ada 4 yang beliau sang perintis sampaikan kepada murid-muridnya. 4 amalan yang paling tinggi dengan syarat: pertama, harus selalu merasa bersama Allah dan selalu dilihat Allah, seakan-akan Allah memantaumu setiap saat. Kedua, harus bisa membayangkan wajah kedua orang tuamu, seakan-akan kedua orang tuamu ada di depanmu, sekalipun di tempat yang gelap gulita. Gelap gulita itu bukan hanya tentang ruang waktu, tapi gelap gulita itu tentang suasana batin seseorang, suasana hati orang yang jauh dari hidayah. Maka di saat pun demikian gelap gulitanya hati seorang, masih ingat kepada orang tuanya, insya Allah ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, harus membayangkan gurumu. Disinilah kemudian Kiai Jazari mengajari bagaimana seorang murid menghadirkan sosok gurunya. Gurumu harus diingat-ingat, seakan-akan gurumu ada di depanmu. Dan yang keempat, beliau menyampaikan harus bisa membayangkan sosok dirimu sendiri, tahu seperti apa gayamu, selera dan wujudmu, insya Allah akan selamat. Inilah yang kemudian yang disebut dengan nur diri sejati. Ketika nur kita ini bisa dihadirkan, kemudian diaturkan untuk mendapatkan nadrahnya orang-orang saleh, maka kita akan selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Para orang-orang yang merindukan sosok cahaya sejati baginda Nabi selalu merindukan datangnya aroma wangi, nafahat, hembusan-hembusan kerinduan itu. Khabbiri, salah satu qasidah kerinduan yang menggambarkan sosok kehadirnya yang dirindukan. Shallu ala Nabi Muhammad